Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimallahu taala. Dan sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu babul af'ali. Qala al-musannif rahimallahu taala al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il ada tiga, yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amr. Lamma dzakara al-kalama wa aqsamahu wal i'raba wa aqsamahu wa kanat al-mu'rabatu qismaini ismun wa fi'lun wa dzakara al-af'ala muqaddaman laha 'ala al-asma'i liqasr al-kalami 'alayha liyatafarragha li dhikri ma atala 'alayhi al-kalamu min al-asma'i wa illa fal ahaqqu an yubda'a bil asma'i. Ketika beliau, yaitu Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah ta'ala, menyebutkan kalam dan macam-macamnya, kemudian setelah bab kalam, ya beliau menyebutkan bab i'rab dan macam-macamnya, kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya ya mu'rabat itu ada dua, ada isim dan juga fi'il. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang fi'il-fi'il, ya, muqaddaman laha 'alal asma'i, didahulukan dibanding isim. Jadi Syekh Abdul Rahman ini ingin menjelaskan kenapa setelah beliau menjelaskan tentang kalam, tentang i'rab, bukannya mendahulukan isim, tapi yang didahulukan adalah pembahasan tentang fi'il. Kata beliau, liqasril kalami 'alaiha, karena memang pembahasan tentang fi'il itu ringkas, sedikit, ya, tidak sebanyak isim. Ya, jadi dalam pembahasan nahwu, ya, pembahasan tentang fi'il itu sedikit, ya, karena fi'il itu lebih banyak dibahas di ilmu sharaf, ya. Fi'il itu lebih banyak di ilmu sharaf. Makanya selesai beliau membahas tentang bab kalam dan i'rab, beliau mendahulukan pembahasan fi'il ketimbang isim. Liyatafarragha li dzikri ma atala al-kalam, ya. Agar beliau menghususkan pembahasan untuk menyebutkan, ya, liyatafarragh li dzikri, ya, karena beliau enggan, ya, menyebutkan pembahasan yang panjang, ya, dari isim terlebih dahulu. Jadi alasannya karena memang inti dari nahwu itu, ya, kebanyakannya ada pembahasan tentang isim, ya. Kalau kita bahas fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, ya, hal, tamyiz, mustasna dan seterusnya, itu semuanya adalah isim, ya. Adapun fi'il ini lebih banyak di ilmu sharaf, ya. Nah, makanya beliau selesai membahas tentang i'rab, beliau langsung membahas tentang fi'il. Wa illa, ya, kalau bukan karena alasan ini, maka lebih pantas, ya, lebih layak untuk dimulai dengan membahas isim, ya. Jadi, ya, kalau bukan karena alasan pembahasan fi'il itu lebih ringkas dan lebih sedikit, maka pembahasan isim lebih utama, karena itu adalah inti dari ilmu nahwu, ya. Kalau kita membahas fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, ya, dan semua i'rab yang ada, itu semua adalah isim. Ya, kalau fi'il terbatas hanya 3 saja, madhi, mudhari, dan amr. Tapi kalau isim, ya, banyak mustalahnya, ya, dalam ilmu nahwu, ya, banyak mustalah yang diambil dari isim, ya, dan semuanya itu adalah isim. Nah, ay al-af'alul istilahiyatu salasatun bidalil istiqra'i wa qaluhu ta'ala lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Artinya fi'il secara istilah itu ada 3, ya, dengan dalil dari istiqra. Istiqra ini artinya penelitian, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma baina aydina, ya, baginya ma baina aydina, ya, apa yang ada di hadapan kami. Wa ma khalfana, dan apa yang ada di belakang kami. Wa ma baina dzalika, dan antara keduanya. Jadi antara depan dan antara belakang. Fa ma bainal aidi al mustaqbalu, maka apa yang ada di depan adalah masa depan. Wa ma khalfana al-madhi, dan apa yang ada di belakang ini adalah fi'il madhi. Wa ma baina dzalika al-halu, dan apa yang ada di antara di masa datang dan masa lalu itu adalah yang terjadi sekarang. Wa li'anna al-fi'la in ta'akhkhara at-talaffuz bihi 'inda wuqu'ihi fa huwa al-madhi. Ya, karena sesungguhnya fi'il itu jika lafaznya diakhirkan, ya, ketika terjadinya, maka itu adalah fi'il madhi. Artinya kejadiannya dulu baru dibicarakan, maka ini namanya fi'il madhi. Au qaraba ba'du wujudihi fa huwa al-mudhari'u, atau berdekatan, ya, sebagian
keberadaannya, maka dia adalah fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il madhi itu kejadiannya dulu baru ngomong. Kalau fi'il mudhari antara kejadian dan bicara berbarengan, ya, berdekatan. Au taqaddama talaffudhu bihi qabla al-fi'li fa huwal amru. Atau lebih dulu ngomongnya, ya, sebelum perbuatannya, maka adalah fi'il amr. Ya, karena jelas kalau kita mengatakan misalnya bacalah buku kepada ya siswa misalnya, maka ini ngomong dulu, ya, setelah ngomong ya, baru ada perbuatan setelah itu. Nggak mungkin kita bicara bacalah buku padahal dia sedang baca buku, ya. Mungkin ya anak-anak sedang bermain lalu kemudian jangan bermain, dia bacalah buku. Ya, maka bacalah buku ini ya jelas ucapannya sudah diucapkan tapi perbuatannya baru akan dikerjakan setelah diucapkan, ya. Nah, fal madhi ma dalla ala hadasin muqtarinin bi zamanin madin. Maka fi'il madhi adalah fi'il yang menunjuki atas kejadian yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau. Jadi kalau fi'il madhi, fi'il untuk perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Wa qabla ta'i ta'nisis sakinati nahwu darabat. Dan fi'il madhi itu sebelum ta'nis sakinah, ta'nis yang berharokat sukun. Contohnya darabat. Maksudnya di antara ciri fi'il madhi adalah ya diakhiri ta'nis sakinah, ya, darabat. Karena ta'nis sakinah ini tidak bersambung kecuali dengan fi'il madhi. Nah, wal mudhari'u ya ay al musyabihu lil ismi fil harakati ya was sukunati afwan ya ini as-sakinati ya. Wal mudhari'u ay al musyabihu lil ismi fil harakati was sakinati wa huwa ma dalla ala hadatsin muqtarinin bi ahadi zamanai al-hali aw al-istiqbali wa qabla lam nahwu lam yadrib. Kemudian fi'il mudhari adalah yang menyerupai isim dari sisi harakat dan sukunnya. Maksudnya kalau fi'il madhi itu kan mabni. Ya, kalau fi'il mudhari dia bisa berharakat seperti isim. Ya, di mana fi'il mudhari ini bisa berharakat dhammah, bisa berharakat fathah, bisa juga berharokat sukun, ya. Oleh karena itu dikatakan di sini fi'il mudhari ini menyerupai isim dari sisi harokat dan sukunnya. Dan fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjuki atas kejadian yang berkaitan dengan salah satu dari dua zaman. Yang pertama al-hal, yaitu sedang berlangsung, awil istiqbal, ini artinya akan datang, ya. Dan juga fi'il mudhari ini terjadi sebelum lam. Contohnya lam yadrib. Ini perhatikan bahwa tanda fi'il mudhari adalah diantaranya didahului oleh ya amil-amil seperti amil nasab dan amil jazm. Nah, wal amru huwa madalla ala talabi hadatsin fi zamanil istiqbali. Wa qabla ya'il mukhatabati nahwu idribi. Dan fi'il amr adalah fi'il yang menunjuki atas ya meminta suatu perbuatan di zaman yang akan datang dan sebelum ya mukhatabah. Jadi kalau fi'il amr itu kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu setelah kita mengucapkan ya permintaan tersebut. Dan fi'il amr ini diantara cirinya adalah dia ya diakhiri ya mukhatabah. Contohnya idribi. Contohnya idribi, ya, pukullah oleh seorang wanita. 6. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Ya, contohnya daraba, yadribu, kemudian idrib. Ini fi'il madhi daraba, fi'il mudhari yadribu, dan fi'il amr ya fi'il amr idrib. Ya, nah. Fa daraba dalla ala hadasin madha wa yadribu dalla ala al-hali aw al-istiqbali. Waqad yadullu 'ala al-mudhi wadrib dalla 'ala at-talabi, ya. Maka daraba ini menunjuki atas kejadian yang telah lampau dan yadribu menunjuki atas kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Dan terkadang fi'il fi'il mudhari itu menunjuki atas perbuatan yang telah
lalu. Ya. Dan idrib ini menunjuki atas permintaan. Ya, wa i'rabuhu daraba filun madin wa minal fathi, ini cara ngirabnya. Wa idribu filun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Perhatikan kalimat li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, ya. Jadi menyebabkan fi'il mudhari' itu marfu karena ketiadaan amil yang menasabkan dan amil menjazmkan. Jadi kembali ke hukum asalnya marfu. Adapun idrib, ya, i'rabnya idrib fi'lu amrin mabniun 'alal sukuni, ya. Ini cara mengi'rab, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, kemudian fal madhi maftuhul akhir abadan. Maka fi'il madhi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Kita baca syarahnya. Alal asli, ya, hukum asalnya fi'il madhi itu difathahkan selama-lamanya. Mabniun al-fathi sawa'un kana sulasiyan ka daraba aw rubaiyan ka dahraja aw khumasiyan kan talaqa aw sudasiyan ka istakhraja aw taqdiran li ta'adzuri nahwu rama, ya, ma lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin fayuskan, ya, nahwu darabtu, ya, au darabta au wawul jam'i fayudhammu nahwu darabu, ya. Jadi kalimat fal madhi maftuhul akhir abadan, fi'il madhi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Ini hukum asalnya. Ya, misalnya daraba, ini kita katakan fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ya. Sama saja apakah fi'ilnya itu sulasi seperti daraba atau rubai seperti dahraja, ya, atau khumasi seperti intalaqa atau sudasi seperti istakhraja. Ini semuanya daraba, dahraja, intalaqa dan istakhraja, semuanya kita katakan fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Atau sama saja kalau sekiranya dia takdir, ya, karena uzur seperti Roma. Ya, Roma pun sama, kita katakan fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ya, mabniun 'alal fathin, tapi diterusin muqaddarin 'alal alifi mana min dzuri at-ta'dzuru. Ya, ini kalau fi'ilnya diakhiri oleh huruf illat alif, ya. Nah, malam yattasil bihi dhamir raf'in, selama fi'il tersebut, ya, selama daraba, dahraja, intalaqa, istakhraja dan roma tidak bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, ya. Dhamir rafa yang berharokat. Karena kalau fi'il tersebut bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, maka dia disukunkan, ya, maka dia disukunkan. Contohnya misalnya darabtu atau darabta atau darabti, ya, darabta, ya, kamu mukul, darabti, kamu perempuan, darabtu, saya, darabna, ini kan semuanya dhamir rafa mutaharrik, ya, dhamir rafa yang berharokat. Maka ketika kita mengi'rab darabtu misalnya, kita katakan, ya, daraba fi'lun madin mabniun 'ala sukuni, ya. Jadi mabniun 'ala fath itu hanya ketika daraba, kemudian darabat, ya, kemudian darabata. Adapun bersambung dengan dhamir rafa mutaharrika seperti ini, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum dan seterusnya, karena ba'nya huruf terakhir yang berharakat sukun, maka kita katakan fi'lun madin mabniun 'ala sukuni. Atau, ya, dia bersambung dengan wawu jama', maka didomahkan. Contohnya darabu. Ya, jadi kalau darabu bukan mabniun 'ala sukun, bukan pula mabniun 'ala fathi, tapi mabniun 'ala dhammi. Jadi kalau kita ngerap fi'il darabu, kita katakan, ya, ini fi'lun madin mabniun 'ala dhammi, ya, seperti itu. Nah, sini ada cara ngerapnya di bawah. Farama fi'lun madin mabniun 'ala sukuni. Ya. Ini simpelnya. Kalau kita afwan, ini salah nih. Harusnya Roma itu fi'lun madin mabniun 'ala fathin muqaddarin 'alal alifi. Ya, yang benar seperti itu, ya. Ini keliru beliau, ya. Faroma fi'lun madin mabniun 'ala fathin muqaddarin 'alal alifi. Tidak bisa kita katakan dia mabniun 'ala sukun, ya. Nah. Kemudian wa darabtu fi'lun wa fa'ilun, ya. Haddul fi'li daraba wa taw dhamirun muttasilun min al-dhammi. Mahalluhu raf'un 'ala al-fa'iliyati. Wa darabu fi'lun wa fa'ilun. Haddul fa'ili
daraba wal wawu dhamirun mabniun 'ala sukun mahalluhu raf'un 'ala al-fa'iliyati. Ya, nah. Kita lanjutkan. Wal amru majzumun abadan, dan fil amr itu dijazmkan selama-lamanya. Ya, fil amr dijazmkan selama-lamanya. Kita baca syarahnya. Ya. Ay fayu'amilu muamalatal majzumi wa hadha madhhabun marjuhun. Ya. Artinya fil amr itu beramal seperti amal fi'il yang dijazmkan. Akan tetapi ini adalah madhab yang marjuh, madhab yang lemah ya. Madhab itu lemah. Karena dengan beliau mengatakan wal amru majzumun abadan, berarti beliau menganggap bahwa fi'il amr itu mu'rab, ya, bukan mabni. Ya. Ini salah ya. Bukan salah, afwan. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Yang kuat adalah ya pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il madi itu mabni, ya. Fi'il madi itu mabni. Ya, afwan, fil amr itu mabni. Ya, karena ucapan beliau wal amru majzumun abadan, maka ini isyarat bahwa Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimallahu taala ini menguatkan pendapat yang mengatakan fil amr adalah mu'rab. Karena kalimatnya majzum. Ya. Sedangkan yang kuat fil amr ini adalah mabni, ya. Nah. Wa inda Sibawaihi wa ghairihi al-amru mabniun 'ala sukuni in kana sahihal akhiri nahu idrib. Sedangkan menurut ya Sibawai ini ya salah satu ya ulama yang paling segani di bidang nahwu ya. Dan yang juga selainnya mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mabniun 'ala sukun jika dia ya sahih akhirnya. Contohnya idrib. Jadi kalau kita mengucapkan idrib, jangan dikatakan idrib fi'lun amrin majzumun, ya, salah, ya. Karena yang kuat fi'il amr itu mabni. Kita katakan idrib fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni, seperti itu. Aw 'ala hadfil akhiri in kana mu'tallan nahwu uzu wakhsha warmi. Atau ya mabniun 'ala hadfil akhiri jika dia fi'ilnya fi'il mu'tal. Contohnya maksudnya mu'tal akhirnya. Contohnya ughzu. Kan asalnya ada wawunya ya. Ughzu ya. Kemudian ikhsha, irmi itu asalnya. Kemudian dibuang dia. Makanya kalau kita ngerop ughzu, kita katakan fi'lu amrin mamnun 'ala hadfi harfil illati. Ya. Wa huwa al-alifu, al-wawu ya kalau ughzu. Isya sama, isya, irmi semuanya fi'lu amrin mamnun 'ala hadfi harfil illati. Ya. Hanya ada yang dibuang wawunya seperti uzu, ada yang dibuang alif, ikhsya, dan ada yang dibuang ya seperti irmi, ya. Aw 'ala hadfin nuni in kana musnadan li dhamiri tasniyatin aw dhamiri jam'in aw dhamiril muannatsatil mukhatabati nahwu idriba, idribu, idribi. Atau mamnun 'ala hadfin nuni jika ia bersambung dengan dhamir musanna atau dhamir jama atau dhamir muannatsa mukhatabah. Contohnya idriba, idribu, idribi. Ini i'rabnya idriba, idribu, idribi fi'lu amrin ya mamnun 'ala hadfin nuni, ya. Jadi khusus untuk fi'il amr cara i'rabnya itu ya seperti keadaan fi'il mudhari'nya. Bedanya dia mabni. Kan misalnya idribi, ya idriba misalnya, itu kan asalnya dari tadribani. Kalau kita ngerap tadribani, kita katakan ya fi'lun mudhari'un marfun wa alamat rafi subutun nuni. Nah idriba ini kan buang nun namanya, maka kita katakan fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nuni. Begitupun idribu dan idribi. Ya, jadi ini cara ngerap fi'il amr. Ya. Nah jadi yang kuat fi'il amr itu adalah mabni, ya, bukan mu'rab. Nah. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Dan fi'il mudhari' adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam perkataanmu anaitu. Jadi fi'il mudhari' itu depannya kalau enggak hamzah ya nun, kalau enggak
ya, yang terakhir ta. Wa huwa marfu'un abadan, ya fi'il mudhari itu selamanya dirafa'kan. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sampai fi'il mudhari tersebut kemasukan amil yang menasabkan atau amil menjazmkan. Artinya kalau ada amil nasab maka dia mansub, kalau ada amil jazm maka dia majzum, ya. Nah, ay wal mudhari'u syartuhu afwan wal mudhari'u syartuhu an yujada fi awalihi ihda az-zawaid al-arba'i al-musammayati bi ahrufil mudhara'ati. Artinya fi'il mudhari itu syaratnya adalah ya terdapat di awalnya salah satu dari 4 huruf tambahan yang dinamakan dengan huruf-huruf mudhara'ah. Summiyat zawaidu li'annahu yazidu biha ala hurufil madhi. Dinamakan huruf ziyadah, ya, karena dia menambah huruf fi'il madinya. Yajma'uha qauluka anaitu bima'na adraktu. Yang terhimpun dalam ucapanmu anaitu dengan makna adraktu, ya. Anaitu dengan makna adraktu. Adraktu artinya saya memahami atau saya mengetahui. Tafa'ulan sebagai bentuk optimisme, sebagai bentuk harapan, ya, karena mana adraktu saya tahu, ya. Harapannya orang yang berjanahu tahu, ya, memahaminya. Wa illa fa yajma'uha na'aitu au na'ti au ataina, ya. Ya, kalau bukan karena alasan tafaul, ya sebenarnya sah-sah aja kita mengatakan na'aitu, na'ti dan sebagainya. Jadi bebas, tapi karena untuk alasan tafaul, ya optimisme, digunakan ana itu. Yang penting hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, ini huruf-huruf mudhara'ah. Nah, wa syartu dukhuli hadhihi al-ahrufi 'ala al-mudhari'i an takuna al-hamzatu lil mutakallimi wahdahu nahu aqumu. Dan syarat masuknya huruf-huruf mudhara'ah ini, ya, yang pertama hamzah untuk mutakallim, ya. Yang pertama untuk hamzah itu berlaku untuk mutakallim wahdah, yaitu domir anak, ya. Nahu akumu, ya, saya berdiri. Wan nunu lil mutakallimi wa ma ghairuhu. Au al-mu'azzimu nafsahu. Nahu naqumu. Dan nun, ya, itu untuk mutakallim, untuk orang berbicara dan bersamanya ada yang selainnya, atau untuk mengagungkan dirinya sendiri. Contohnya naqumu. Ya, naqumu. Naqumu ini kami berdiri. Nah, kalimat lil mutakallim wa ma ghairuhu ini menunjukkan bahwasanya dhamir nahnu ini ya untuk yang musanna atau jamak. Kemudian kalimat awil mu'adzim nafsahu, ini untuk menjelaskan bahwa terkadang kalimat nahnu ini digunakan untuk yang mufrad, tunggal, tapi dalam rangka mengagungkan dirinya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Dalam ayat ini jelas tidak mungkin kita tafsirkan bahwasanya Allah bermakna banyak, ya, karena kami. Ya, mana kami di ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah lebih dari satu. Ya, Allah itu Maha Esa. Tapi kenapa digunakan dhamir nahnu di sini? Karena di antara fungsi dari dhamir nahnu itu adalah untuk pengagungan diri. Dan ini biasa dalam ucapan orang Arab. Dan ini juga kita temukan, ya, di dalam misalnya ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, sering khatib, ya, menggunakan kata kami, ya. Kami mengimbau kepada para jamaah, ya. Maka di sini jelas-jelas khatibnya cuma satu, ya, tapi kalimat kami di sini, ini adalah bentuk al-mu'adzim nafsah. Nah, wal ya'u lil ghaibi nahu yaqumu, dan ya untuk kata ganti orang ketiga, ghaib. Contohnya yaqumu, dia berdiri. Wa ta'u lil mukhatabi nahu taqumu, dan ta untuk kata ganti orang kedua, contohnya taqumu, kamu laki-laki berdiri. Fahadihi af'alul mudhara'ati. Maka ini semua adalah fi'il mudhari. Lidilalati zawaidi fi awaliha 'alal ma'anil madhkurati bi khilafi hamzati akrama wa nuni narjasa wa ya'i yarna'a wa ta'i ta'allama, ya. Jadi semua ini yakumu, takumu, akumu, nakumu adalah fi'il mudhari, ya, karena
yang menunjuki atas adanya huruf tambahan pada awalnya. Di atas mana yang telah disebutkan. Bikhilafi, selain hamzah pada akroma. Ya. Jadi kalau hamzah pada akroma, ini bukan huruf mudora'ah. Karena akroma ini fil madi. Ya, hamzahnya bukan ziyadah. Hamzahnya hamzah asli, akroma. Ya. Maksudnya, ya bukan ziyadah untuk fil mudhari. Tapi dia asli untuk wazan af'ala, akroma. Kemudian nun narjasa, ya narjasa ini fil madi, ya. Nunnya bukan nun huruf mudharaah. Kemudian ya dari yarna, ini juga sama. Kemudian ta dari ta'allama, ini juga sama, ya ta'allama. Ini taknya tak dari wazan tafa'ala, bukan tak ziyadah yang merupakan huruf mudharaah. Nah, kemudian fil mudhari itu kan tadi dikatakan wa huwa marfu'un abadan, ya. Fil mudhari itu marfu selama-lamanya sampai kemasukan amil nasab atau amil yang jazm. Kita baca syarahnya. Ai wal mudhari'u al mujarradu min nunai at-taukidi wa min nunin niswati wa min an-nasibi wal jazimi marfu'un abadan. Wa rafi'uhu at-tajarrudu min an-nasibi wal jazimi li salamatihi minan naqsi. Ya, nah. Artinya, fi'il mudhari yang bebas dari dua nun, yang pertama nun taukid dan juga nun niswah, dan juga terbebas dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, maka dia marfu'un abadan, dirofakan selama-lamanya. Kenapa yang disebutkan seperti ini? Karena kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, ya, maka dia jadinya mabni. Begitupun fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, itu fi'il mudhari dhamir huna dan antunna, dia juga mabni. Ya, misalnya kalau tadi kan yang dipakai yakumu, ya. Maka yakumna dan takumna, yakumna ini bersambung, ini untuk dhamir hunna, takumna untuk dhamir antunna, ini keduanya tidak mu'rab tapi mabni. Ya, yakumna dan takumna ini mabni. Makanya kalau yakumna dan takumna bertemu dengan lam dan lan sama aja, nggak berubah dia. Tetap lam yakumna, ya lan yakumna. Tidak ada perubahan karena dia bersifat mabni. Kemudian ya, dia tidak marfu kalau bersambung dia diawali dengan amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Nah, setelah ini insyaallah kita akan bahas apa saja amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Jadi kalau dia terbebas dari nun taukid, dari nun niswah, terbebas dari amil yang menasabkan dan menjazmkan, maka dia dirafakan selamanya. Wa rafi'uhu, dan yang merafakannya adalah at-tajarrudu minan nasibi wal jazimi, ya. Karena dia terbebas dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Disalamati, ya, karena dia selamat dari kekurangan, ya. Karena kalau ada huruf nasab ya, seperti lan, huruf jazm seperti lam, maka fi'il mudhari'nya jadi kurang, ya. Entah jadi sukun atau entah dibuang nunnya dan seterusnya. Nah, wa taqaddama anna awamilan nahwi lafziyati aksaru min mi'ati amilin. Ya, dan telah terdahulu pembahasannya bahwasanya amil-amil nahu yang bersifat lafzi, amil yang bentuknya lafaz, itu lebih dari 100 amil. Waduh, banyak, ya. Walahu amilani ma'nawiyani, ya. Dan terdapat dua amil ma'nawi, wahuma amil mudhari'i wa amil mubtada'i, ya. Dan keduanya adalah amil mudhari dan amil mubtada, ya. Fa inna amilahu al-ibtida'u, maka sesungguhnya amilnya mubtada adalah ibtida karena di permulaan. Wal mudhari'a at-tajarrudu, dan amilnya mudhari adalah tajarrud karena terbebas dari amal lafaz, ya. Wa mustamirun ala raf'ihi hatta yadkhul alaihi nasibun fayansibahu aw jazimun fayajzumahu, ya. Nah, jadi tadi disebutkan bahwasanya di antara banyak amil itu ada yang amilnya bersifat lafzi, ada yang amilnya bersifat maknawi, ya. Jadi amil itu ada yang lafzi, amil lafzi ya berarti ya seperti ada huruf nasab, huruf jazm itu namanya amil lafzi.
Nah, ada dua yang amilnya maknawi. Yang pertama itu mubtada. Mubtada, kenapa marfu? Tentu bukan karena ada lafaz sebelumnya, bukan karena ada huruf sebelumnya. Tapi mubtada marfu karena dia adalah permulaan. Sedangkan fil mudhari, kenapa dia marfu? Karena dia tajarrud, karena dia terbebas dari amil-amil yang menasabkan dan yang menjazmkan. Wa mustamirun ala rafihi, ya. Dan dia terus-menerus dalam kondisi rafa. Ini hukum asalnya. Hatta dukhul alaihi nasibun fayansibahu, sampai kemasukan amil nasab kemudian ia menasabkannya, ya, au jazimun fayajzimahu, atau kemasukan amil jazm maka dia menjazmkannya. Ya, jadi yang menyebabkan fi'il mudhari marfu karena dia tajarrud, dia bebas dari amil lafaz. Ketika ada amil lafaznya, ketika ada misalnya huruf nasab atau huruf jazm, maka dia ya berubah hukumnya, ya menjadi tidak marfu lagi. Nah, ya, insyaallah cukup sampai sini dulu. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.